tidak ada terbatas, tidak ada batas, tidak ada dinding, terbuka semua. Kan saya pernah saya bilang tidak ada murid, tidak ada guru, tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, sama-sama belajar. Itu aja. Di sinilah yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan, sehingga teman-teman bisa memahami bagaimana kita mengenal hakikat Muhammad yang sesungguhnya. Ini dikatakan hakikat Muhammad sesungguhnya tentang ruh yang bernama Ahmad, itulah Muhammad yang sebenarnya. Itu yang dikatakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad itu yang Muhammad yang awal, Muhammad yang jahir, Muhammad yang batin. Ya. Lalulah Ahmad ini dikatakan aku yang awal, aku yang akhir, aku yang jahir, aku yang batin. Lalu 4 hari ini dia minta bukti. Lalulah lahirlah seorang Nabi Muhammad yang bernama Ahmad. Pada waktu bersabar masuklah temuan, sehingga yang dikatakan aku yang awal, aku yang akhir, aku yang akhir. Ya Ahmad itu tiada lain. Itulah yang betul-betul normal. Itulah Bapak sekalian ruh. Ya. Dan Adam itu Bapak batang tubuh, artinya Adam itu Bapak tubuh, lembaga apa tempat apa kurungan, wadah tempat dia bersemayam. Nah, kalau kita sudah paham situ, maka yang kita dikatakan hakikat semata atau dalam kata lain, terjadi dialog antara jahir dan batin. Di dalam batin berdialog. Itu yang dikatakan ilmu laduni. Kalau ilmu laduni kalau sedang kupas banyak jalannya. Ya. Sekan diri itu ada terbagi 3 diri. Lah itu juga terbagi 3. La ilaha illallah diri, la ilaha illallah, la ilaha illallah mengandung satu tauhid. 3 lain. Masih benar. Gimana kesempurnaan Allah? Kenapa sama dia bisa tersebut la ilaha illallah? Pasti ada sejarah, ada jalannya di kalimat la ilaha illallah, pasti ada itu. Pasti ada. Sebentar. Kalau tidak tahu. Atau saya baru mendengar, saya belum pernah baca, itu harus jujur. Nggak usah banyak. Usah. Saya cuma mau bertanya, Pak, saya dengar lagi, saya baru dengar kata-katanya, coba ulangi lagi. Saya bertanya lagi sama orang yang nyampaikan, saya tanya. Dia jawab, oh, dan begitu dia jelaskan, ada jawaban, ini lah. Saya teramat buat dia, Pak. Ini sebenarnya, kalau orang itu belajar, sehingga kita bisa lepas dari kutukan nyai. Kalau orang bertanya itu sudah tidak lagi memikirkan hukum, maka orang bertanya itu yang memegang hukum. Banyak aja Pak dan Ibu orang memegang hukum. Banyak. Tapi toh mereka juga melanggar hukum. Tapi orang melanggar hukum, pintar dia mengeles. Oh dengan dalil ini itu, kenapa? Mereka bisa. Nah, jika sampai di
jika ada mau bertanya, silakan. Nanti kita akan bahas sama-sama, ya. Pada Pak Awang kah, Pak Jimmy kah, atau Pak Hanis atau Pak Rahmat atau Anan Laris, silakan bertanya Pak. Kita akan sama-sama membahas ini. Apa itu ada Pak Idris yang kemarin sudah dimasukkan. Silakan Pak Idris. Sudah lama tidak ketemu Pak Arman. Silakan bicara Pak Idris. Mau tanya Pak Idris, apa kabar? Halo. Halo. Mana beliau? Pak Idris. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ya kabar-kabar baik saja semua di sini. Terus apa ini yang kemarin yang penjelasannya apa zat yang memuji itu Pak, itu dalam surat semuanya di sini kita pakai disuruh zat yang memuji. Itu jalannya gimana itu Pak? Kalau zat itu, kalau kita mau tentang ketauhid itu agak ini, karena mungkin di Pak Haris belum ada yang memahami atau berlihat, tapi saya agak turun ke level kedua. Arti zat yang memuji itu diri, ya, diri. Artinya memuji diri itu bukan menyanyi atau bertahan saya, bukan. Arti memuji diri itu dia bisa menjaga amanah, itu namanya memuji diri. Dia bisa beradab, itu yang dikatakan memuji diri. Ya, memuji dan dipuji beda. Memuji diri itu kita disuruh memuji diri apa sih? Kita menjaga amanah, kita beradab, kita ikutin perintahnya Allah, kita jauhi larang, itu namanya memuji diri. Nah, beda dengan puji kalim bagi kalim. Arti kalim itu sedia, dia bersedia, dia juga bersedia. Kekal itu bakal. Nah, kalau kita sudah memuji diri dengan diri sendiri, itu artinya kita bisa menjaga amanah, ya, amanah Allah, amanah orang tua, amanah dari Nabi Muhammad kita, yang mana Nabi Muhammad sudah mengajarkan kita sopan dan santun, berakhlak mulia. Itu yang dikatakan memuji diri. Jangan diartikan memuji diri kita bahasa kalau sayang, bukan itu. Nah, memuji itu kita bisa menjaga amanah Allah, bisa menjaga amanahnya Allah, bisa menjaga amanah orang tua. Apa sih amanah Rasulullah? Jalankan perintahnya. Apa kita memuji diri? Jangan kita yang hebat, itu namanya memuji diri. Ya. Baru apa sih arti memuji diri tentang orang tua? Jangan merasa kita yang punya. Itu yang dikatakan memuji. Sehingga kita akan terlepas dari pertanyaan-pertanyaan ini, ya, dari sisa-sisa. Jadi begini, jangan lagi ada kata apabila kita tidak mengikuti jalannya Allah, jalannya maka ajal akan menyebut salah. Dia bersifat sedia. Bersifat sedia. Kematian itu bersifat sedia dimanapun. Tetapi bagi orang akan dituntut dan tadi akan dituntut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau belajar tauhid, kalau masih ada kata ada yang menjemput, berarti kita masih bandel, masih kepala batu sama Allah, masih membangkang apa yang belajar oleh kita. Sehingga maka kita ini
dan diterima dengan senang hati. Bahasa. Kalau kita baik, santun, kita pulang, pasti diterima sama yang punya rumah. Sambut dengan baik. Itu ya. Kalau kita santun, berakhlak yang baik, kita kembali, kita pulang dengan sendirinya, kita mengembalikan haknya Allah, kita akan diterima dengan ramah, dengan santun. Tapi apabila kita tidak mau mengembali, maka datanglah datanglah siksa ini. Jadi maaf Pak, jadi kalau kita kembali yang lihat di umum, kalau mereka kembali dengan mengejang-mengejang, dengan teriak-teriak, dengan lidah terkuyur, itu berarti perbuatan Pak. Itu bukan perbuatan, bukan. Itu karena apa? Dia membangkang selama dia hidup di dunia. Sudah jelaskan dalam Al-Quran, nikmat Tuhan mana yang berdusta. Sudah berpuluh-puluh ayat dikatakan dalam Al-Quran, tapi manusia tidak mau tahu itu. Itu karena tadi manusia tertutup dengan amalan pahala. Nah sekarang coba. Harapan pahala, berbuat karena pahala. Ya, itu sebenarnya. Tetapi pahala itu tidak bisa menolong. Yang bisa menolong itu Allah. Banyak aja orang banyak pahala matinya susah juga kok. Allah bilang aku perlu pahala aku banyak. Allah bilang, seluruhnya ya pahalaku, dia bilang. Hah? Bahkan kamu memakai pahalaku, kamu memakai amalku, mau lagi, mau kembalikan. Apa yang dikasih sama Allah tidak pernah Allah mau minta kembali. Tetapi apa yang dikasih sama Allah, Allah sering mengingatkan. Hendaklah engkau pakai sebaik-baiknya dan engkau akan kembali sebaik-baiknya. Itu yang harus kita paham. Tunggu sebentar, saya mau ambil air putih dulu. Baik Pak. Iya. Bagaimana Pak Arif? Mantap ya? Gimana Pak Idris? Alhamdulillah baik. Semalam sibuk sekali ya. Mulai saya hubungin. Iya, dari sore ada itu urus kecil itu ada mau masuk sekolah, minta scan baru kirim di apa namanya PDR apa segala lupa itu cari yang punya fotokopi dulu. Aduh. Oke. Baru sudah larut keliling-keliling cari. Iya. Yang malam saya lihat begini ada panggilan, aduh saya minta maaf Pak. Ya saya Bapak. Saya mau kirim Bapak ini buku-buku yang yang kita terima dari Pak Karman. Maka saya mau tanya sama Bapak punya email kah atau bagaimana? Tapi nanti setelah mujakarah kita sambung lagi. Ini Abang sudah datang. Silakan lagi. Iya. Ini Abang sudah datang. Iya. Jadi gini, kepada rekan-rekan yang sudah berterima, ya, saya cuma ingatkan, jangan ada rasa takut dalam diri kita. Kenapa saya bilang tadi? Dalam hal kebenaran, kalau kita salah harus kita mengaku salah. Tapi kalau kita benar harus kita tegaskan. Kita lah. Ini dalam hal bagaimana? Contoh saya bilang tadi. Contoh kita gini, barangkali kita ini uji semua orang. Tolong bacakan ini, tetap kita bacakan. Adapun kita baca perintah-perintah, kalau orang bilang, ya tidak usah, terserah dia orang mau tertawa silakan. Orang punya hak untuk menertawai, orang punya hak untuk menghina. Tapi kami tidak, orang berarti tidak punya hak untuk menertawai orang atau menghina orang. Karena kita dilarang. Karena saya bilang pandangan kita apa? Apabila kita melihat sesuatu yang kita tidak lihat di dalam dirinya, apa sia-sialah yang kita pelajari. Itu saya bilang tadi. Nah, sehingga kita jangan terpengaruh dengan saya bilang tadi. Bisa kita beramal dan mencari pahala dan apa, tapi sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad
jangan melenceng, ya, jangan melenceng. Orang banyak orang kongsi bisa kaya. Orang aja 1.000 ribut sudah itu berarti tidak sesuai dengan ajaran, ya. Kita bisa terbuka. Orang zakat fitrah itu kan sudah ditentukan satu kapal mah 30.000. Kalau orang ada niat mau berzakat fitrah, umpama dia cuma uang 25, terima lah uang 25.000. Terima. Cari ayat dikatakan mana kan Allah mengatakan dalam Al-Quran setiap zakat fitrah satu kapal 30.000. Tidak ada. Tidak ada. Cari ayat di Al-Quran. Iya. Saya bilang, tetapi kalau orang mau zakat fitrah, mau dia mau 25.000, kalau tetap diterima. Yang diterima itu niatnya, bukan uangnya. Jangan dibalik, uang baru niat. Jangan. Loh, hal sepele inilah yang membuat kita kadang-kadang terjegal untuk mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang orang tidak akan tahu hal seperti ini. Jadi, artinya saya tidak menyinggung siapa-siapa. Ini saya bicara supaya kita terbuka. Kita terbuka baru kita menerapkan pada diri kita. Sehingga orang lain bisa mengikuti contoh kita. Itu. Mungkin di antara bapak-bapak ada bersumbang kali. Arisan jadi korban. Ya. Namanya korban tidak mengharapkan sesuatu. Itu namanya korban. Berkorban tidak mengharapkan sesuatu. Itu benar-benar dia berkorban. Jiwa dan raganya dia berkorban. Tetapi kalau sudah berkorban, umpamanya saya beli satu ekor sapi atau satu ekor sapi, baru saya dapat lagi. Dengan alasan, yang penting kita tidak terima daging dari satu masjid, yang masih tinggal sebelah, ke masjid lain, boleh. Salah cara pikiran. Nama dimanapun masjid itu, kalau nama daging kurban, kita sudah berkorban, kita tidak hak menerima. Kenapa? Kita merasa mampu. Kita merasa mampu. Kalau masa mau terima lagi, daging kurban dari masjid lain. Itu saya bilang tadi. Kenapa saya ngomongin supaya kita orang bisa mengerti. Kalau mau keluar ikhlas, kelasnya. Itu benar. Tapi jangan kita berkorban satu ekor. Tiba-tiba kami, umpama kayak Anda atau Pak Haji mau sumbang set 2 ekor sapi di Istiqlal. Untuk 5 orang. Umpamanya tiba-tiba katakan daging kurban bukan dari masjid Istiqlal, datang masjid umpama dari Baitur Rahman, lalu kita terima, tetaplah boleh terima. Namanya daging kurban itu dari manapun kita tidak bisa menerima. Kalau menurut tauhid ya, karena kita beli sesuatu kita merasa mampu. Oh iya, kurban itu untuk bagi orang yang tidak mampu. Kalau orang mampu kan mau dia kapanpun dia mau beli daging bisa kok. Kalau orang tidak mampu belum tentu dia sebulan dia bisa makan lagi. Itu mention lah. Ini yang diajar sama Nabi Muhammad supaya kita bisa peka. Itu zakat fitrah itu bukan cuma di masjid. Kita bisa berzakat fitrah ke masjid, bisa juga zakat fitrah kepada orang yang tidak mampu. Lalu kalau kita berzakat fitrah di luar masjid, dikatakan salah. Salah dari mana? Sudah berbuat baik, begitu katakan salah. Ini saya bilang tadi. Ini hal-hal yang saya ngomong supaya kita bisa paham, mengerti. Oh begini kok cara kita berkorban. Oh begini kalau kita masyarakat fitrah. Tapi kalau kita tidak bicarakan, kita tidak akan tahu. Seperti saya menyampaikan bait itu. Saya tidak mengharap apa-apa. Tidak. Saya tidak punya target.
Sama. Beda, ini contoh. Supaya kita bisa paham. Entah orang itu mau ngasih berapa ya, tetap saya ikhlas menerima. Setelah saya terima, orang saya bagikan lagi. Itu sambung menyambung, itu nama paralel. Itu. Bagaimana kita mau berkorban kalau kita bicara hitung-hitungan? Allah bilang berarti kamu tidak sesuai di apa yang diajarkan para nabi, para rasul. Saya mau kalau bilang sholat Jumat, kalau paling depan dapat pahal kanan, Allah lah, astagfirullahaladzim. Nah, ini 3 Jumat kalau tidak sholat, kafir. Wah, keras juga orang itu. Kalau 3 Jumat, ya 3 Jumat, kalau tidak sholat 3 Jumat, hukumnya kafir. Saya beri bertanya, saya selama saya dari umur 15 sampai di usia 40 tahun saya tidak pernah putus 5 waktu, tidak pernah putus zina saya. Saya mau bertanya apa dibilang itu? Hah? Mana soleh? Orang alim. Tentu. Orang alim itu orang yang mengenai ilmu Allah. Katakan alim, al-alim Nabiullah. Orang alim kekasihnya, walaupun fasik. Arti fasik itu walaupun dia tidak mengerjakan sesuatu. Dengan tadi. Agama itu kita belajar tata tertib, adab, sopan santun. Itu namanya agama. Barulah kita berperan dan memahami hakiki tentang agama. Kalau iman itu kepercayaan. Iman itu kepercayaan nyampainya ke Tuhan. Orang cuma percaya iman. Saya beriman kepada Allah, cuma beriman di mulut. Tapi tidak sampai ke lubuk hati. Tidak sampai. Ini yang saya bilang. Ini yang saya bilang tadi. Gimana harus kita paham? Sebentar. Inilah isyahadat. Marilah kita pintar-pintar kita menjaga amal. Sehingga orang tua kita yang tiada maupun ada tersenyum. Bahagia. Sebentar. Nah itu aja Pak yang saya bisa jelaskan ke Pak Idris, ya.